Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas saham-saham yang akan dibahas secara analisa teknikal. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi sama-sama kita pelajari dalam menganalisa saham, pergerakan saham, secara jangka pendek, menengah, dan secara jangka panjang. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau membeli dan menjual saham, minimal harus tahu pergerakan secara analisa teknikalnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama gua bahas IHSG. Hari ini IHSG ditutup turun minus 0,64% ke harga 7.186. Nah, ini merupakan support terdekatnya ya. Support terdekatnya setelah memang IHSG itu rally dari sejak 13 Juli ya, pertengahan Juli rally sampai sekarang itu kenaikannya sudah mencapai 8%. Kalau kemarin itu dia break di resisten 9,5% ya. Nah, tetapi sekarang turun bagi teman-teman yang belum take profit. Menurut gue sih take profit aja dulu ya, karena saham-saham yang penggerak IHSG seperti Bank BCA, BRI, BMRI, BBNI, kemudian beberapa sektor seperti batubara itu kan sudah naik tinggi gitu kan, menyentuh all time high-nya. Jadi pertimbangkan untuk dapat take profit secara bertahap karena IHSG itu di September probability kenaikannya cukup kecil dan support sekarang sudah ditembus, ke depannya atau besok itu support terdekatnya juga ada di 7.162. Jika memang itu nanti tertembus lagi menuju ke support terdekatnya lagi yaitu di 1.159. Dan jika itu tertembus lagi kemungkinan di 7.000. Menurut gue sih yang paling kuatnya support itu di 7.000. Jadi kalau misalkan kita hitung penurunannya sampai ke 7.000 itu sebesar 2%. Kira-kira bisa turun koreksi ke 2%? Kemungkinan masih bisa, karena di Oktober nanti dia akan rally lagi, naik lagi dan bisa kita untuk pertimbangan take profit. Oke, itu untuk IHSG. Pertama gua akan bahas Antam. Antam, kita lihat ya seminggu terakhir dari tanggal 30. Itu lebih ke arah distribusi ya. Banyak bandar menjual saham Antam. Dilihat dari pergerakan candle ya. Banyak candle merah dengan volume yang besar itu mengarah ke bawah. Meskipun secara trendline ini masih kuat untuk naik. Tetapi secara jangka pendek ini ada Antam itu sudah menembus atau break di antara supportnya di 1950. Itu supportnya untuk Antam. Jika memang nanti tertembus, kemudian paling paling dekat itu ke arah 1883 dan paling jauhnya support terkuatnya di 1830 gitu. Bagaimana potensi Antam itu menyentuh supportnya? Ya, kita lihat pergerakan dari asing ya. Asing justru hari ini memang, malah 2 hari berturut-turut itu menjual saham Antam. Jadi, teman-teman hati-hati kalau misalkan sudah beli dari pertengahan awal Juli, bisa pertimbangan take profit dan kita lihat secara, jangka menengah ya, bisa untuk pertimbangkan serok lagi, itu untuk Antam. Hati-hati, support selanjutnya ada di 1.900 ya, sorry sorry, ada di 1.883 dan selanjutnya ada di 1.830. Itu untuk Antam. Kemudian ada Pegas. Pegas dihitung seminggu terakhir itu memang lebih cenderung sideways. Sideways ya, dari 26 Agustus naik ya, kemudian ada koreksi sampai menyentuh ke level minus 8% ya. Kemudian hari ini ditutup turun ke harga 1.900, penurunan sebesar minus 3,31% gitu. Bagaimana transaksi asing? Transaksi asing justru 3 hari berturut-turut itu menjual saham Pegas. Kita lihat ya pergerakan asing di sini meskipun memang kemarin sempat naik sekitar 7%, tetapi hari ini asing rupanya menjual dan coba kita lihat
Di tanggal 6 meskipun bandar ada beberapa untuk akumulasi ya, itu masih berada di harga 900 sorry, di 1921 untuk bandar rata-ratanya. Pegas trendline-nya masih uptrend ya, tapi di sini kita lihat yang gua arsir ini, itu kesempatan untuk kita serok ya. Kalau misalkan dikasih kesempatan di harga 1.800-an bisa kita serok dan potensinya kembali pullback ke 1.900-an. Nah, karena dari pergerakan Antam trendline-nya masih kuat. Sorry, Pegas masih kuat. Itu ya untuk Pegas. Selanjutnya ada Excel. Excel hari ini, kemarin ya, sempat ada akumulasi namun kecil dan hari ini juga memang cenderung turun ya, turun. Kita lihat penurunannya memang stagnan dan ke harga 2.620. Nah, jika dilihat dari pergerakan, ini garis trendline-nya sudah patah. Besok kalau misalkan lanjut dan dikonfirmasi penurunannya di bawah 2.590, maka akan berpotensi, eee, melanjutkan penurunan ke harga 2.540. Itu untuk, Excel ya. Kita lihat dari asing apakah sudah ada akumulasi, asing justru 2 hari berturut-turut itu menjual saham Excel gitu. Ada beberapa ini bocoran aja, dari beberapa sekuritas itu memperkirakan bahwa kenaikan untuk Excel ini sampai tahun depan ya, minimal awal tahun, itu sampai 3.000-an. Angka 3.000 itu bisa 3.100, 3.000, bahkan sampai ada yang memperkirakan 3.500. Kalau misalkan teman-teman itu mau ikut ya, bisa cicil di hari sekarang, pertimbangan profit itu sampai menutup gap nih di harga 3.100 atau di harga 3.200 itu bisa. Karena Excel sebenarnya, kinerjanya bagus, saham saham telekomunikasi telekomunikasi juga dan menguntungkan ya. Dan ini secara candle sebenarnya membentuk higher high ya. Nah, besok harusnya pullback. Besok harusnya. Kalau misalkan turun menurut gua harusnya sih bisa bertahan di atas 2.500-an gitu ya. Itu untuk Excel. Bisa dilirik dan bisa dicicil karena secara pergerakan membentuk higher high. Selanjutnya ada Breeze. Breeze, kemarin ada akumulasi dari YP, CP, dan DH, tetapi hari ini memang ditutup turun tipis di 0,66% ke harga 1.500. Ini menarik nih, kalau Breeze diberi harga di bawah 1.500, bisa pertimbangan serok ya, di resisten selanjutnya di support selanjutnya di 1.458 dan, di antara 1.400-an gitu. Secara pergerakan ini trendline-nya patah memang, tetapi kalau emang mau investing, ya bisa beli-beli di bawah support-supportnya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat transaksi asing, asing ada akumulasi namun tidak ramai, akumulasinya hanya kecil dan kalaupun mau wait and see, tunggulah di antara 1.400 ataupun di 1.450 bisa. Karena sebenarnya kalau menurut gue support terkuatnya di 1.450. Itu menarik sih kalau bisa dikasih ke harga segitu dengan asumsi, Breeze di kuartal ketiga itu laporannya juga bagus. Kemudian yang terakhir ada saham properti yaitu BES. Saham BES kalau dilihat dari kemarin itu kenaikannya lumayan tinggi, kemarin naik 9% dan hari ini ditutup stagnan ya ke level harga 1.701 dan ini tidak naik dan tidak turun. Secara pergerakan EMA 5, EMA 20, EMA 100 ini cenderung uptrend dan sudah sejak tanggal 22 Juli itu BES kalau kita hitung karena di situ titik golden cross itu naik sebesar 42%-an untuk BES. Dan bandar juga masih banyak akumulasi dan gimana asing, asing justru lebih banyak ya akumulasinya daripada saham BRIS. Jadi cenderung menarik nih untuk saham BRIS. Sampai kapan, saham BES ini naik? Saham BES, hari ini memang tertahan di area resisten ya. Nah, resisten kuat ya di harga 1.171 ini. Nah, kita masih tunggu kemungkinan mungkin ada koreksi-koreksi dan kalaupun koreksi, nggak jauh-jauh mungkin di harga segini, di
164 seperti itu ya untuk base. Oke teman-teman, itu saja analisa teknikal. Kalau, ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, semoga bermanfaat dalam menganalisa teknikal ini, teman-teman bisa cuan juga. Jangan lupa dipertimbangkan lagi untuk dianalisa. Terima kasih, sampai jumpa.